Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Wawang Agunawan. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dasar dalam bahasa Inggris, yaitu alfabet. Jadi, alfabet dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara penulisan sama persis. Yang membedakan hanyalah pengucapannya. Seperti apa sih perbedaan alfabet dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Yuk, kita ikuti materi berikut ini. Huruf abjad atau alfabet dalam bahasa Inggris jumlahnya sama dengan bahasa Indonesia, yakni 26 huruf, yang terdiri dari huruf vokal atau vowel dalam bahasa Inggris dan konsonan. Nah, jumlah huruf vokal dalam bahasa Indonesia ada 5, yakni A, I, U, E, O. Sementara dalam bahasa Inggris jumlahnya bisa 5, bisa 7. Mengapa demikian? Karena selain A, I, U, E, O atau A, I, E, U, O, huruf Y dan huruf H juga bisa menjadi huruf vowel atau huruf vokal dalam bahasa Inggris. Contohnya pada kata hour, honor. Pada kata hour dan honor. Kalau kita spell, kalau kita eja, H-O-U-R, atau terjemahan bahasa Indonesianya adalah jam. Kata yang lainnya, H-O-N-O-R, honor, atau menghormati. Nah, ketika huruf H berada di depan sebuah kata, maka huruf H tersebut menjadi huruf vowel atau huruf vokal. Namun, ketika huruf H tersebut berada di belakang kata, contohnya push, slash, dan kata-kata yang lain, maka huruf H tersebut tergolong huruf konsonan. Huruf yang kedua yang mempunyai 2 tempat adalah huruf Y atau huruf Y. Ketika huruf tersebut berada di depan kata, contohnya yacht, Y-A-T-C-H, maka huruf tersebut menjadi huruf vokal atau vowel dalam bahasa Inggris. Sementara, jika huruf tersebut berada di akhir kata, contohnya pay, P-A-Y, maka huruf tersebut tergolong huruf konsonan. Jadi, perbedaan mendasar dari segi vowel konsonannya di bahasa Indonesia huruf vokalnya cuma 5, A, I, U, E, O. Sementara dalam bahasa Inggris huruf vokalnya atau vowelnya ada 7. Ada A, I, E, O, U, dan terkadang Y dan H. Sekarang, mari kita berlatih untuk mengucapkan alfabet dengan benar. Kita mulai ya. A, 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 B, 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 C, 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 D, 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 E, 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 F, 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 G, 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 H, 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 I,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Oke. Nah, sekarang teman-teman coba kita ulangi sekali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, that's good. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami terkait alfabet. Jadi, terkadang pembelajar asing dalam hal artian kita orang Indonesia, bahkan orang-orang lain dari negara lain yang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing, mereka cenderung sulit membedakan pengucapan A, I, E, serta F, V, G, dan J. Mengapa demikian? Karena huruf A mereka cenderung ucapkan I
Padahal huruf A pengucapannya adalah A. Sementara huruf E mereka cenderung ucapkan A. Padahal pengucapan yang sebenarnya adalah I. Dan huruf I mereka cenderung ucapkan I. Padahal pengucapannya adalah I. Begitu pula dengan huruf F dan V. Jadi huruf F dan huruf V itu sangat jelas pembedanya. Huruf F dan V, huruf V dia frikatif, dia V. Dia semacam berdengung. Jadi bergetar bawah bibir. V. Sementara F dia plosif. Dan yang ketiga adalah huruf G dan J. Huruf G itu kita ucapkan G. Sementara huruf J, J. G, J. G, J. Coba kita ulangi sekali lagi. A, E, I. A, E, I. A, E, I. A, E, I. Coba antara F dan V. F, V. F, V. F, V. Oke, that's good. Nah, sekarang antara G dan J. G, J. G, J. G, J. That's good. Huruf H, H. Huruf R, oke, R. Nah, sekarang mari kita berlatih mengucapkan alfabet. Oke. That's good. That's good. Okay, keep going, keep going. Okay, very good. Nah, kita ulangi bersama-sama ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Nah, sekarang coba kita lebih cepat lagi. Oke, siap? Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Jika sering berlatih, insya Allah teman-teman akan mudah melafalkan alfabet dengan benar. Nah, satu lagi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman terkait cara menghafal alfabet sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi, jika umumnya guru-guru kita waktu masih TK atau SD atau bahkan SMP atau SMA atau bahkan perguruan tinggi meminta kita menghafal alfabet from A to Z, dari A ke Z, cara yang saya lakukan selama ini, saya balik. Jadi, saya mencoba menghafalkan alfabet dari Z to A. Jadi, dari Z ke A. Mengapa demikian? Saya punya pemikiran seperti ini. Jika cara yang sulit saja bisa kita lakukan, maka cara yang normal-normal atau cara yang mudah akan bisa kita lakukan dengan baik. Itu. Jadi saya mencoba menerapkan pola pikir critical thinking. Jadi saya berusaha memaksa otak saya untuk bekerja lebih keras. Karena asumsi saya manusia mempunyai talenta dan kemampuan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan untuk mengeluarkan talenta tersebut, untuk mengeluarkan potensi tersebut, terkadang kita butuh trigger atau pemantik. Nah, terkait cara menghafal alfabet ini, itu yang saya lakukan. Jadi, saya berusaha menghafalkan alfabet from Z to A. Nah, itu cara yang saya lakukan untuk lebih mudah memahami dan menguasai alfabet. Mau pembuktian? Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Masih belum percaya? Mungkin sebagian teman di luar sana mengatakan, kayaknya ini curang deh. Mungkin ada semacam skrip atau kertas di belakang HP atau kamera yang digunakan. Seperti cara-cara yang umumnya sebagian oknum lakukan ketika diminta untuk melafalkan sesuatu atau menghafalkan sesuatu. Kita coba dengan menutup mata ya. Oke. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. How about that? Oke, jadi itu yang saya lakukan. Saya berusaha menghafalkan alfabet from Z to A. Karena dengan cara itu, saya merasa lebih bisa memahami dan menguasai ketika diminta untuk menyusun huruf menjadi kata. Utamanya ketika ada kompetisi spelling bee. Nah, berbicara masalah spelling bee, ini yang akan kita lakukan sebagai bentuk evaluasi apakah teman-teman telah menguasai alfabet atau minimal mendekati menguasai alfabet atau tidak. Jadi spelling pada dasarnya adalah menyusun kata sesuai dengan huruf yang didengarkan. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah seseorang mampu membedakan bunyi atau pengucapan dari tiap-tiap huruf yang ada. Oke, sebagai contoh, kata book. Kata book kita spell B-O-O-K. Oke. Kata Soeharto kita spell S-O-E-H-A-R-T-O. Kata apple kita spell A-P-P-L-E. Oke, sudah paham apa itu spelling?
Nah, bahkan teman-teman, mungkin teman-teman juga sering mendengar ketika kita bertemu dengan orang asing dan mereka meminta kita untuk mengeja apa yang kita ucapkan. Misalnya, orang asing tersebut berkunjung ke tempat kita dan kita memberitahu dia bahwa nama tempatnya contohnya adalah ini. Biasanya mereka minta, how do you spell it? Bagaimana kita mengejanya? Untuk itu penting sekali bagi kita untuk mampu mengeja tiap-tiap huruf dalam bahasa Inggris dengan benar. Oke, nah sebagai bahan evaluasi akhir, mari kita lihat seberapa mampu teman-teman untuk menebak dan menyusun huruf yang saya spell menjadi kata yang benar. Oke, untuk itu silahkan teman-teman siapkan kertas dan pulpen atau pensilnya dulu ya. Oke, baik. Oke, sudah siap? Oke, nah sekarang silahkan teman-teman tebak kata apa ini? L I G H T. Kata apa? Oke, saya ulangi sekali lagi. L I G H T. Kata apa? Light. Oke, next. P O W E R. Saya ulangi. P O W E R. Kata apa? Power. Next. M I R R O R. Saya ulangi. M I R R O R. Kata apa? Mirror. Oke. Next. U N I F O R M. U N I F O R M. Kata apa? Uniform. That's good. Nah, bukankah menebak kata ini seru? Oke, jadi teman-teman bisa berlatih spelling dengan sahabatnya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya bahkan, supaya teman-teman lebih terbiasa dengan huruf-huruf bahasa Inggris atau alfabet. Oke, sekian dulu materi kita tentang alfabet. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.